wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi pelajaran kitab Syarh Balaghah karya Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kita masih di ilmu bayan tentang majaz al-isti'arah, yaitu jenis kedua dari isti'arah. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala mu'allif rahimahullah wa ila maqniyatin wa hiya ma hudifa fiha al-mushabbahu bihi wa rumiza ilayhi bi syai'in min lawazimihi. Qala syarih rahimahullah al-isti'aratul makniyatu hiya ma hudifa fiha al-mushabbahu bihi wa rumiza ilayhi bi syai'in min lawazimihi fayuhdhafu fiha al-mushabbahu bihi aqsu tasrihiyati. Lakin idza hudifa al-mushabbahu bihi fala budda an yurmaza ilayhi bi syai'in min lawazimihi li'annahu law lam yurmaz ilayhi lama sarat isti'aratan li'adami wujudil qarinati mithlu dhalik ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda. Ad-dalalatu laysat syai'an yushtara lakinnahu shabbahaha bisil'atin maqsudatin wa muradatin tudlabu wa tushtara wa tukhtaru ala ghairiha wa hudhifa al-mushabbahu bihi as-sil'atu wa rumiza ilayhi bi syai'in min lawazimihi wa huwa ishtaraw. Wa qala asy-sya'ir wa idzal maniyatu anshabat adfaraha alfaita kulla tamimatin la tanfa'u. Baik. Selesaikan itu coba. Fahal lil maniyati adfarun tunshabu la walakinnahu shabbahal maniyata bil wahshil ladzi anshaba adfarahu wa hadafa al wahsha wa ramaza ilaihi bi syai'in min lawazimihi wa hiya al adfaru. Baik. Jadi kata beliau wa ila makniyah. Majaz isti'arah berikutnya, majaz isti'arah makniyah. Apa itu? Maksud dari majaz isti'arah makniyah, wahiyya ma hudifa fiha al-musyabbah bih. Dia adalah apa yang dihilangkan padanya musyabbah bih. Berarti lawan dari, kebalikan dari isti'arah tasrihiyah. Tasrihiyah yang disebutkan. Kalau ini yang dihilangkan. Tapi warumiza ilaihi bisyai'in min nawazimihi. Dirumuskan, diberikan kode, tanda terhadapnya dengan sesuatu dari keharusannya. Maksudnya harus ada sesuatu yang menandakan kalau ada yang dihilangkan. Kalau ada yang dihilangkan. Ini yang beliau katakan. Kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, al-isti'aratu al-makniyah, ya, isti'arah makniyah hiya ma hudifa fiha al-musyabbah bih. Dia adalah apa yang dihilangkan padanya, ya, lafaz al-musyabbah bih. Apa yang dihilangkan padanya lafaz al-musyabbah bih wa rumiza ilaihi bi syai'in min lawazimihi, dan beri tanda kepadanya dengan sesuatu dari keharusannya. Dicontoh akan lebih jelas. Fayuhdafu fiha al-musyabbah bih, maka dihilangkan padanya al-musyabbah bihnya. Aksud tasrihiyah, kata beliau, kebalikan dari tasrihiyah, kebalikan dari tasrihiyah. Lakin idza hudifal musyabbah bih, akan tetapi di sini kalau dihilangkan musyabbah bihnya, fala budda
ayurmaz ilaihi bisyai'in min lawazimihi, maka harus diisyaratkan kepadanya dengan sesuatu dari keharusannya. Li'annahu law lam yurmaz ilaihi, karena sesungguhnya dia jika tidak diisyaratkan kepadanya, ya lama sorot isti'aratan, maka dia tidak akan menjadi isti'arah. Maka dia tidak akan menjadi isti'arah. Ya. Li'adami wujudil qorina, karena tidak ada apa? Qorina. Tidak ada tanda yang menunjukkan bahwa ini telah ada yang dihilangkan. Ya secara umum kan begitu kalau majaz. Kalau majaz harus ada sesuatu yang menunjukkan bahwa ini ada penghilangan misalnya. Harus ada sesuatu. Misalu dzalik, contohnya adalah ulaika alladziina ishtarawud dhalalata bil huda. Mereka itulah yang ishtaraw, yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Barangnya kesesatan, nilai tukar yang dipakai adalah petunjuk. Uangnya adalah petunjuk. Ad-dhalalah laysat syai'an yushtaron. Pada dasarnya namanya kesesatan itu bukanlah sesuatu yang diperjualbelikan. Tidak ada orang bilang ini saya mau jual kesesatan, tapi kenapa ditakbir dengan membelinya? Kan bukan sesuatu yang dibeli dijual. Lakinnahu syabbaha bisil'atin. Akan tetapi Allah serupakan dia dengan sil'ah, barang dagangan, maksudatin muradatin, yang dimaksudkan dan diinginkan. Tutlabu wa tushtara, orang itu cari dan dia beli. Wa tukhtar ala ghairiha, dan dipilih atas lainnya, iya kan? Ketika orang dihadapkan ini kesesatan, kemudian ini kebenaran, dia pilih kesesatan. Berarti sama dengan barang, dihadapkan ini misalnya barang bagus, ini barang tidak bagus. Dia pergi pilih barangnya. Sama. Paham kan? Berarti sama dengan jual beli ini. Iya. Wa hudifal musyabbah bi as-sil'ah. Dihilangkan musyabbah bi itu apa? As-sil'ah. Sekarang kan ulaika alladziina ishtaru sil'ah ad-dhalalah. Paham kan? Tapi dihilangkan. Wa rumiza ilaihi bi syai'in min lawazimihi, dan diisyaratkan kepadanya dengan sesuatu dari keharusan dari barang. Keharusan dari barang apa? Wa huwa ishtarau. Itu kata apa? Ishtarau. Namanya orang membeli, berarti yang dia beli apa? Yang dia beli apa? Barang. Itu yang di keharusannya. Qala syair, berkata penyair, wa idzal maniyatu anshabat adfaruha alfaita kulla tamimatin la tanfa'u. Jika almaniyah, ya, cita-cita ya, yang diinginkan, anshabat, telah tumbuh kuku-kukunya. Gimana ini masa cita-cita punya kuku? Paham kan? Tapi ini namanya majaz. Iya. Alfaita kulla tamimatin la tanfa'u. Maka kamu akan mendapatkan setiap tamimah itu tidak akan bermanfaat. Setiap tamimah. Apa tamimah? Jimat. Iya, setiap jimat itu tidak akan bermanfaat. Iya, karena kalau sudah terbakar semangatnya orang, tidak ada gunanya lagi jimat. Paham ya? Iya, intinya semangat. Fahal lil maniyati adfarun tunsyab? Itu pertanyaannya. Apakah mania itu punya kuku yang tumbuh? Lah, tidak. Walakinnahu syabbahal maniyata bil wahsh. Akan tetapi ini penyair, dia serupakan al-maniyah itu dengan hewan buas. Alladhi ansyaba adfaruhu, yang sudah mulai tumbuh kuku-kukunya.
Wahadafal wahsh. Jadi dihilangkan itu wahsh, hewan buasnya. Waromaza ilaihi bisya'in min lawazimihim. Dan dirumuskan, berikan tanda, isyaratkan kepadanya dengan sesuatu dari keharusan dari hewan buas. Biasanya apa? Wahyal alfar, yaitu adanya kuku-kukunya. Jelas kan? Ini yang dia katakan intinya sebenarnya, ya walaupun dia tidak dibilang dirumuskan, ya intinya tidak ada musyabbah bih. Coba antum lihat itu. Tidak ada musyabbah bih. Tidak ada apa? Musyabbah bih. Tidak ada asad. Yang kemarin, yang musyabbah bih yang dihilangkan itu. Bahar. Tidak ada hal-hal ya yang menunjukkan dia musyabbah bih. Tidak ada zulma, tidak ada nur, tidak ada asyams, ya kan? Tidak ada turaya, tidak ada musyabbah bih di sini. Ya, tidak ada musyabbah bih di sini. Berarti dia makniyah. Terus ثم قال مؤلف رحمه الله كقوله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة فقد استعار الطائر للذل ثم حذفه ودل عليه بشيء من لوازمه وهو الجناح وقال الشارح رحمه الله وكذلك أيضا كما قال المؤلف رحمه الله قوله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة فقد استعار الطائر للذل ثم حذفه ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو الجناح جناح الذل وهنا سؤال وهو هل للذل جناح لا لكنه شبه الذل بالطائر ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو الجناح فقال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة فهو أبلغ من قولنا في غير القرآن واخفض لهما الذل لأنه يطلب خفض الجناح الذي يكون به الارتفاع فإن الطائر يطير بجناحيه فيرتفع فقال واخفض لهما جناح الذل ومع الذي يكون هذا أبلغ ومع الذل يكون هذا أبلغ ونقول في إجراء الاستعارة السابقة شبه الذل بطائر واستعير لفظ المشبه به وهو الطائر للمشبه وهو الذل ثم حذف الطائر ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو الجناح على طريق الاستعارة المكنية. Baik. Beliau sekarang contohkan. Tadi contoh dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Sekarang ke qauli ta'ala seperti firman Allah Ta'ala. Waqfid lahuma janaha dhulli minar rahmah. Rendahkan untuk keduanya sayap kerendahan, kehinaan. Karena kasih sayang kepada keduanya. Di sini telah dipinjam burung untuk bermakna apa? Kerendahan. Iya kan? Sebenarnya kan janahat ta'ir. Tapi dipinjam lafadznya. Kemudian dihilangkan kata ta'irnya. Wadalla alaihi bisyai'in min lawazimihi. Terus ada kalimat yang menunjukkan bahwa masih ada di situ burung keharusannya. Wahal janah, yaitu sayap. Dan yaitu apa? Kata sayapnya. Iya, tahu sayap tak? Yang dipakai terbang oleh burung. Dan sobo? Iya. Atau tidak tahu? Tahu. Apa bahasa takalarnya? Ka'nying. Ka'nying. Alhamdulillah. Mantap. Berarti dia paham karena dia tahu bahasa daerahnya. Alhamdulillah. Jadi seharusnya kan yang punya sayap apa? Masa anak? Kan anak tidak punya sayap. Ini kan perintah kepada anak.
untuk merendah kepada orang tuanya. Kan waqfid, dia tundukkan, rendahkan kepada kedua orang tuamu janahadzul, sayap kehinaan. Anak punya sayap, tidak punya. Ini kan konteksnya adalah terkait dengan seorang anak, ya, untuk supaya dia berlemah lembut kepada kedua orang tuanya. Iya. Jadi tapi ini namanya majaz. Dia takbir dengan seorang anak yang merendah dengan sayap tadi. Kata beliau, wa kadzalika aidha kama qala al-muallif. Demikian juga sebagaimana dikatakan oleh penulis. Rahimahullahu qauluhu ta'ala. Waqfid lahuma janaha dhulli minar rahmah. Qad ista'ara at-ta'ir lidh-dhulm. Sungguh telah dipinjam lafaz burung untuk dhul, kehinaan. Itu yang pertama. Ya. Tsumma hadzafahu. Kemudian dihilangkan itu kata ta'ir. Wa ramaza ilaihi bi syai'in min lawazimihi. Dan diisyaratkan kepadanya dengan sesuatu yang merupakan keharusan dari burung. Namanya burung pasti punya janah, wahwal janah. Nah, tidak ada burung yang tidak punya sayap. Nggak tahu, siapa tahu ada di Papua burung yang tidak punya sayap. Afgan? Ada. Masya Allah, burung apa ini? Nah, itu, tapi masalahnya antum bilang ada. Makanya saya kaget, burung apa? Iya, mungkin burung kakak. Iya, jadi maksudnya kalau orang bilang sayap, berarti dia adalah apa? To'ir. Semua to'ir. To'ir itu bisa dimaknakan unggas. Nah, walaupun tidak terbang. Walaupun dia tidak terbang. Jadi ayam itu bagian dari to'ir. Makanya dia punya sayap. Dipahami ini kan? Makanya dia punya sayap. Iya, ini yang disebutkan. Keharusannya. Dan di sini kata beliau ada pertanyaan. Apakah dhul, itu pertanyaan kedua ini. Apakah dhul, kehinaan, kerendahan itu memiliki sayap? Lah, tidak. Ya namanya orang merendah, tidak perlu apa? Dia punya sayap. Lakinnahu syabbahadzul bit-ta'ir. Tapi masalahnya di sini, apa hubungannya dengan sayap? Dia serupakan, ia merendahkan diri itu dengan burung. Ya kan? Wa ramaza ilaihi bi syai'in min lawazimihi wal janah. Dan dia isyaratkan kepadanya dengan sesuatu dari keharusan yang burung. Keharusannya burung yaitu sayap. Faqala waqfid lahumma janaha dhulli minar rahmah. Bahwa ablaq min qaulina fi ghairil Qur'an. Ya. Ini adalah lebih bagus, lebih dalam daripada ucapan kita pada selain Al-Quran. Waqfid lahumadzul. Nah, ketika kita katakan waqfid lahumadzul minar rahmah, waqfid lahumajanahadzul, itu lebih dalam daripada apa langsung waqfid lahumadzul. Ya, merendahlah kepada keduanya dalam keadaan tunduk. Menghinakan diri. Iya. Ini yang beliau sebut. Li'annahu yatlubu khafdal janah alladhi yakunu bihil irtifa. Karena kalau di ayat Allah tuntut untuk merendahkan sayap. Dan yang mana sayap itulah yang menjadi sebab dia apa? Naik. Anda paham kan? Karena sayap dia bisa terbang, bisa tinggi, tapi rendahkan sayapmu. Berarti ini lebih dalam. Fa inna at-ta'ir yatiru bi janahaihi. Sesungguhnya burung itu terbang dengan janahaihi, dengan kedua sayapnya. Dengan kedua sayapnya, fayartafi' sehingga dia meninggi. Faqala waqfid lahumma janahadzul wa ma'adzul yakunu hadha ablaq. Yaitu wa ma'adzul bersamaan dengan ada sayap terus dia kerendahan, ini lebih ablaq.
Naqul fi ijra'il isti'arah sabiqah, maka kita akan katakan dalam mengeluarkan, mempraktekkan isti'arah yang telah lewat, syabbahat dzul bi ta'ir. Maka sini ad-dzul diserupakan dengan apa? Ta'ir. Wastu'ira lafdzul musyabbah bih wa ta'ir lil musyabbah. Dan dipinjam lafaz musyabbah bih yaitu ta'ir untuk yang musyabbah, yang diserupakan. Wahadzul. Tsumma hadafat ta'ir. Kemudian dihilangkanlah apa? Ta'ir, burungnya. Wa ramaza ilahi bisyai'in min nawazimihi, diisyaratkan kepadanya dengan sesuatu dari keharusannya, ada burung wahul janah, itu sayap, ala tariqatil isti'aratil makniyah, di atas cara isti'arah apa? Makniyah, isti'arah makniyah. Terus ثم قال وهنا سؤال كيف يرد على من يستدل بهذه الآية على أن في القرآن مجازا نقول الرد على هذا أن الحقيقة والمجاز ليستا باعتبار الكلمات مفردة فالكلمات المفردة ليس لها معنى إلا باعتبار السياق فباعتبار السياق يتبين المعنى وقوله تعالى جناح الذل من الرحمة هو تعبير معروف عند العرب فإذا قيل عندهم اخفض جناح كذا فالمعنى لا تتعلى من العلو والارتفاع بل ذل ولو كنت في مقام يقتضي أن تكون مرتفعا فلا بد أن تذل هذا معنى هذا التركيب عند العرب فما دام هذا معناه عند العرب فهو حقيقي. Sini ada pertanyaan. Bagaimana dibantah atas orang yang berdalil dengan ayat ini akan adanya majas di Quran? Kan saya kan berpandangan tidak ada majas. Bagi yang mengatakan ada majas, tidak ada masalah dengan pertanyaan ini. Tapi saya tidak berpendapat dengan majas. Bagaimana kamu membantah yang berdalil dengan ayat ini adanya majas? Kita katakan, saya bantah. Bantahannya, ini di atas hakikatnya. Majas itu, wal majaz laisa tabi'tibaril kalimati mufradata. Kembali lagi. Majaz itu kan ya bukan dilihat dari kata itu sendiri dalam keadaan dia bersendiri. Fal kalimatul mufrada laisa laha makna. Kalimat dalam keadaan dia bersendiri belum tersusun, tidak memiliki makna illa bi'tibaris siyak, kecuali dengan ia melihat kepada konteksnya. Fabi'tibaris siyak, maka dengan melihat pada konteksnya, ya tabayyanul ma'na, maka akan jelas apa? Akan jelas apa? Maknanya. Ya, wa qauluhu ta'ala janahadz-dzuli minar rahmah huwa ta'birun ma'ruf indal Arab. Ini ungkapan yang sudah dimaklumi, dikenal di sisi orang Arab. Fa idza qila indahum, jika dikatakan di sisi mereka ikhfat janahad kada, maknanya apa? La tata'alla. Jangan kamu merasa tinggi. Jangan kamu merasa tinggi. Iya kan? Itu maksudnya. Berarti sudah dipahami, berarti itu hakiki. Jangan kamu merasa tinggi. Minal ulu wal irtifa. Dari kata al-ulu wal irtifa. Paham kan? La tata'alla artinya dari kata apa? Al-ulu dan al-irtifa. Tinggi. Baldulla, bahkan merendahlah. Walau kunta fi maqamin yaktadi an takuna murtafi'ah. Walaupun kamu berada dalam kedudukan seharusnya antum merasa tinggi. Tidak, walaupun kamu di atas merendahlah. Fala budda antadul, harus kamu merendah. Hada makna hada tarkibi. Inilah makna susunan ini. Indal Arab, di sisi orang Arab. Famadama hada maknahu indal Arab, hakiki. Maka selama itu maknanya di sisi orang Arab, maka itu namanya apa? Hakiki. Paham kan? Bukan majaz. Terus ثم قال ومن المعروف أن الذل ليس له جناح لكن لما كان الإنسان إذا استعلى على غيره لما كان الإنسان إذا استعلى على غيره وتكبر عليه وارتفع صار كأنه طائر فأمر أن يخفض الجناح الذي يكون به طيران حتى ينزل Toyaron.
alladhi yakunu bihi at-tayarani hatta yanzila wa yakuna bin nisbati liwalidayhi dhalilan wa hina idzin naqulu inna siyaqa yamna'u tamaman ay yakuna al-muradu anna dhulla ta'irun lahu ajnihatan wa anna Allah amarahu an yakhfadha lahu al-janahu Yahfidhu. fa hadha syai'un ma'rufun annahu la yumkin. Baik. Termasuk perkara yang sudah dimaklumi, sudah dikenal bahwasanya Abdul tidak punya sayap. Akan tetapi lamma kanal insan, akan tetapi tatkala seorang idza sta'ala ala ghairih, kalau dia merasa tinggi atas temannya yang lain, wa takabbaru alai, dan dia merasa sombong atasnya, wartafa'a, dan dia merasa tinggi, sara ka'annahu ta'ir, maka seakan-akan dia seperti apa? Burung yang di atas. Fa umiru ay yahfidhal janah, maka diperintahkan untuk merendahkan sayapnya supaya dia turun. Nah, maksudnya kan burung kalau dia sayapnya dia ndak kepangkan, sayapnya dia ndak buka, tapi dia kepangkan, maka dia akan turun. Maka rendahkan sayapmu, maksud turunkan sayapmu supaya kamu ndak terbang tinggi. Alladzi yakunu ma'ahu yakunu toyaron hatta yanzin, yang dengannya dia akan terbang. Kalau dia buka sayapnya, hatta yanzil, supaya dia turun. Wa yakunu binisbati liwalidayhi dalila. Maka kalau dilihat dari orang tuanya itu adalah dia merendahkan dirinya. Wa hina idzin, maka ketika itu nakul, kita katakan inna siyaqa, sesungguhnya siyak, konteks kalimat, yamna utamaman, menghalangi dengan sempurna, ayakunal muradu, yang diinginkan ay anna dhulla ta'irun lahu ajniha, bahwa kerendahan itu dia adalah burung yang memiliki sayap. Enggak bisa kita katakan itu. Enggak bisa. Ini hanya dipinjam lafadznya. Bukan berarti kerendahan itu punya sayap, bukan. Wa annallaha amarahu, dan bahwasanya Allah memerintahkannya ayyahfidha, untuk merendahkan lahu, terhadapnya al-janah, sayapnya. Bahwa syai'un ma'ruf annahu la yumkin, yaitu maka dia sesuatu yang sudah ma'ruf, tidak mungkin dia burung, tidak mungkin dia punya sayap. Terus Tsumma qala mu'allif rahimahullah wa itsbatul janahi lidzulli yusammunahu isti'aratan takhyiliyatan. Qala syarih rahimahullah yaqulul muallifu rahimahullahu wa itsbatul janahi lidzulli yasummunahu isti'aratan takhyiliyatan. Fawajahu syabahi huna khafiyun lakin yatakhayyalu anna lidzulli janahan fayuthbituhu lahu wa illa fa ma'mulun anna dhulla khilaful irtifa'i fa huwa laysa sabihan bit-ta'iri fil waqi'i lakinna hadha min babit takhyili lal haqiqati wa qawluhu ta'ala minar rahmati lit-ta'lili was sababiyyati fayakunu ma'nal ayati irhamhuma waqfid lahuma janahadh dhulli ولا تتعلى عليهما لأن الوالدين إذا بلغوا الكبر فمعروف أن الإنسان قد يحتكرهما ويضجره منهما وقد يسيء إليهما ويتعنت معهما ولا يرحمهما ولا يبالي بهما إلا من هداه الله. Kata beliau wa itsbatul janah lidzul, dan penetapan sayap untuk kerendahan, kehinaan tadi, yusammunahu isti'aratan tahkiliyah. Mereka namakan itu isti'arah yang berupa takhiliyah, berupa hayalan. Dihayalkan bahwa kerendahan itu punya sayap. Dihayalkan. Berarti ini namanya nanti makhfiyah. Nah, iya.
Kata penulis, wa itsbatul janah lidzul yusammu isti'arah takliyah, fa wajhu syabahiyah huna khafi. Berarti sisi kemiripan di sini hanyalah hayalan, berarti samar. Iya kan? Itu ciri-cirinya makniyah. Samar sisi penyerupaannya. Lakin yatakhayyal, akan tapi dia berhayal. Anna lidzulli janahan, bahwa untuk kehinaan dan kerendahan itu ada sayapnya. Dia berhayal begitu. Fayuthbituhu, maka dia tetapkan lahu untuknya. Wa illa, jika tidak seperti itu, jika kita tidak katakan dia ini hanya hayalan, fa ma'lum, maka sudah dimaklumi anna dhulla khilaful irtifa. Namanya dhul, merendah itu kan berarti berbeda dengan yang di atas. Merasa tinggi, beda. Fahuwa laisa syabihan bitta'ir fil waqi. Sebenarnya dia tidak mirip dengan burung pada kenyataannya. Iya kan? Tidak ada miripnya sama sekali. Lakin hada min babit takyil lal haqiqah. Akan tapi ini dalam bab apa? Hayalan, bukan sebenarnya. Bukan sebenarnya. Terus firman Allah minar rahmah. Kata minar rahmah itu bukan dari rahmat, tapi min di sini li ta'lil was sababiyah. Min di sini bermakna karena. Paham ya? Jadi bukan bermakna dari. Min di situ bermakna apa? At-ta'lil, sebab. Ya, alasannya. Kenapa kita harus merendah kepada orang tua? Minar rahmah, karena kasih sayang kepadanya. Maka makna ayat irhamhuma, rahmatilah keduanya. Waqfid lahuma janahadzul, rendahkan kepada keduanya sayap ya kerendahan. Wala tata'alla alaihima, jangan kamu merasa tinggi atas keduanya. Karena kedua orang tua apabila sudah sampai ke usia tua, maka dimaklumi seorang itu kadang merendahkan orang tuanya. Kadang dia wayadjar minhuma, dia merasa bosan terhadap keduanya. Wa qad yusi'u ilaihima, kadang dia berbuat jelek kepada kedua orang tuanya kalau sudah tua ya. Makanya Allah tetap katakan kasih sayanglah kepada keduanya. Wa yata'annat ma'huma, dia merasa berat bersama keduanya. Tidak mau lagi tinggal sesama orang tuanya. Wala yarhamuhuma, tidak merahmati kedua orang tuanya. Wala yubali bihima, tidak peduli terhadap keduanya. Illa man hadahullah, kecuali orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus Walihada qala subhanahu wa ta'ala fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Tsumma qala waqfid lahuma janahadh dhulli minar rahmah. Fala tata'alla 'alaihima mithla ma yaf'alu wal ya'udzu billah. Ba'du syababil an fi walidayhil kabiraini fayaqulu an abihi matalan bi suratin ghairu la'iqatin hadha syayibu al-ajuzu aw ghairu dhalika mimma la yaliku bi maqamil walidaini istihqaran wa istighfafan wa hadha khilafun ma amara Allah bihi ma'ahuma. baik, sampai situ. Oleh karena itu Allah katakan sebelumnya fala taqul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Kemudian setelah itu dikatakan waqfid lahuma janahadh dhulli minar rahmah. Jangan kamu katakan kepada orang tuamu Nah, kita kan Iya, jangan bilang uff. Wala tanharhuma, jangan kamu menghardik keduanya. Fakullahuma qawlan karima, tapi katakanlah kepada kedua orang tuamu ucapan yang mulia. Ucapan yang mulia. Rendahkanlah sayapmu, sayap kerendahanmu karena kasih sayang kepada keduanya. Jangan kamu merasa tinggi atas keduanya seperti yang dilakukan waliyadzubillah oleh sebagian anak muda sekarang. Ya kan, anak-anak muda tidak sadar kalau dia ada karena orang tuanya. Iya, bersama kedua orang tuanya yang sudah tua, dia katakan misalnya terhadap bapaknya dengan bentuk yang tidak pantas,
Dia bilang ini laki-laki tua bangka. Ajuz, sudah tua sekali begitu. Nah, ini laki-laki tua bangka. Iya. Nah, ini tidak pantas. Au ghairi dzalika mimma la yaliku bimaqamil walidain, atau selain itu dari apa yang tidak pantas terhadap kedudukan kedua orang tua. Istihqaran wa istighfafan, menghinakan dan merendahkan. Wahada khilafu ma amarallahu bihi ma'ahuma. Ini menyelisihi apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan terhadap bersama kedua orang tua. Sampai situ dulu, alhamdulillah. Insyaallah kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Kita cukupkan. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta.